Dixon juga sudah kita berkembang mengikuti perkembangan zaman sekarang, yaitu aplikasi pintu lock dengan bisa juga pakai handphone maupun pakai iktp atau pakai finger dan pin. Kita lihat ya, ini salah satunya, bisa pin, bisa finger, kemudian juga dilengkapi dengan lock ya, double lock. Kemudian ini yang seri ini bisa dibuka pakai aplikasi. Tuh, bisa juga pakai aplikasi. Di aplikasi ini sudah lengkap. Sudah terdeteksi siapa yang masuk, terus kemudian dengan aplikasi ini kita juga pinnya pun bisa diatur dari tempat lain. Kemudian ini ada beberapa tipe yang lain dari Dixon, bentuknya sudah ramping, sangat cocok untuk kaum milenial ketika mengaplikasi untuk rumah-rumah yang minimalis, modern, sangat cocok. Kemudian di DKH juga ada kita bicara tentang pintu-pintu panic. Nah, pintu panic di Dixon kita juga ada banyak tipenya, mau yang bar seperti ini, nah, atau mau yang barnya seperti ini. Demikianlah kunjungan DKH, seri untuk kunjungan DKH yang kita persembahkan untuk teman-teman sekalian. Boleh kapanpun datang, ada di Jakarta, dan kita lagi kembangkan, kita lagi buka di kota-kota lain di Indonesia untuk Dixon Knowledge Hall dan Dixon Knowledge Shop. Sampai jumpa. Omah Library bekerja sama dengan para penulis yang ada dari lintas generasi seperti Mas Cahyo. Saya pikir Mas Cahyo Novianto adalah seorang pribadi yang luar biasa ya. Dia memiliki sebuah kekuatan jaringan. Dari situ literasi bisa semakin berkembang dengan tidak hanya kemampuan personal, tapi kemampuan beberapa personal yang bekerja sama satu sama lain. Dan saya pikir kekuatan Indonesia gitu, Mas Cahyo sering bilang gitu ya, daripada kita membawa obor dari pusat kota, lebih baik kita menyalakan lilin di penjuru daerah. Dan saya pikir saya sangat terinspirasi dari beliau gitu. Dan jaringan, literasi, merepresentasikan hubungan antara JAI dan Omah Library. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo Novianto. Jaringan itu sebenarnya, nama jaringan itu muncul ya ketika saya terlibat dalam beberapa program, bahwa sebenarnya program-program itu membutuhkan kerjasama, gotong royong gitu ya. Dan yang sebenarnya menjadi aktor-aktor yang terlibat itu sebenarnya juga banyak, lalu juga aktor utamanya itu adalah ya SDM setempat. Nah, karena itu ketika bicara sebuah gerakan itu, maka untuk konteks Indonesia menurut saya ya, karena dari berbagai macam etnis, bahasa, juga persebaran pulaunya banyak begitu, maka cara-cara yang untuk bisa lebih menggerakkan sesuatu adalah dengan jaringan, tidak memusat sebenarnya di Jawa atau di Jawa terutama ya, karena Jawa sebagai pusatnya ekonomi kita, tapi mencoba untuk menggerakkan sama-sama dari berbagai tempat. Karena itu kami menggunakan kata jaringan. Peran penerbitan buku dari Omah Library itu menjadi penting karena dia bagian daripada kerja-kerja reflektif ya,
ya kan, kerja-kerja reflektif, kerja-kerja yang bersifat istilahnya itu karena kalau buku itu Anda harus duduk dan baca, kemudian nanti ada pengendapan, baca lagi, nanti ada lagi namanya mempertanyakan kembali dan seterusnya. Nah, konteksnya JAAI bisa bekerja sama dengan Omah Library, menurut saya itu menariknya adalah Omah Library ini kan juga digerakkan oleh seorang praktisi menurut saya, tapi bergerak juga di bidang literasi Omah Library ini. Saya sendiri juga seorang praktisi yang kebetulan punya minat khusus di bidang dokumentasi, pengarsipan, arsip dan seterusnya. Buku yang pertama kita terbitkan itu kan tentang Arsitektur Lobo ya. Nah, Arsitektur Lobo ini sebenarnya sebuah program kira-kira 5 tahun sebelum buku itu terbit. Kebetulan memang ada program revitalisasi Arsitektur Lobo di Sulawesi Tengah. Program itu sudah selesai, lalu teman-teman ya, mahasiswa waktu itu yang dalam komunitasnya, mereka sudah bikin buku sebenarnya kan, tapi belum menemukan cara bagaimana itu bisa diterbitkan. Lobo itu seperti pendopo gitu ya. Nah, kita buat langsung kerangka bukunya untuk 3 seri yang baru terbit seri pertama. Nah, penerbitan buku ini pun juga melibatkan puluhan orang ya dalam penulisannya. Ini sebuah gambaran bagaimana pola yang ada di penerbitan buku Lobo ini, itu menurut saya pola yang cukup ideal. Ada komunitas tempat ya yang menggerakkan, kemudian yang melakukan penulisan, juga ada dari akademisi, ada juga dari praktisi setempat juga ada terlibat. Jadi juga pemerintah daerah waktu program ini ada itu dia ada juga. Jadi ini situasi yang paling ideal ya, bahwa kita bisa bekerja sama, bangunan arsitekturnya jadi, dan bukunya jadi. Buku Lobo ini pun juga menggambarkan bagaimana komunitas itu bertumbuh dan berkembang. Buku Lobo 1 itu akan diterbitkan oleh satu generasi awal pendiri komunitasnya. Gitu. Nanti buku Lobo yang kedua adalah generasi berikutnya yang akan diterbitkan dalam sebuah komunitas yang sama. Nah, yang buku berikutnya adalah tentang arsitektur radang ya. Arsitektur radang itu arsitektur Dayak yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, di kebetulan lokasi di Kabupaten Landak. Buku ini lahir sebenarnya dari acara PMI, Perjalanan Pembangunan Indonesia, karena kita membuka semacam pendaftaran bagi adik-adik atau kawan-kawan mahasiswa arsitek muda yang memang memiliki keinginan berbagi dari hasil penjelajahan mereka. Nah, datanglah beberapa komunitas dan perorangan. Salah satunya adalah namanya Mas Yoris Mamenda, yang memang mahasiswa yang kemudian memiliki minat khusus di bidang literasi. Dia jalan sendiri ke pedalaman, sebelumnya tugas mahasiswanya itu ya, lalu dia kembangkan sendiri, dia melakukan wawancara sendiri, kemudian dia melakukan penggambaran, dia melakukan residensi ya, wawancara, sehingga dia dapat sesuatu hal yang ingin dia bagi. Ya, jadi kalau salah satu program yang lainnya itu memang tentang pendokumentasian arsitektur yang dilakukan oleh beberapa kawan-kawan muda yang terlibat dalam program pemerintah. Contohnya Bondan dan Mutia itu terlibat di revitalisasi arsitektur di Desa Gurusina yang habis terbakar. Lalu ada Fakhri Muzaki yang terlibat dalam revitalisasi rumah adat yang terbakar di Tarung, gitu kan. Jadi ini salah satu juga bagaimana JAI dan Omah itu memberikan ruang bagi kawan-kawan muda yang terlibat dalam beberapa program yang lain. Nah, sama seperti halnya tadi buku yang Arsitektur Lobo, kerja seperti ini memang pada akhirnya kalau memang sudah ketemu dengan timnya itu tidak akan berhenti hanya satu buku gitu. Nah, Yoris sekarang sedang membangun tim lagi, sudah terbentuk timnya untuk bikin buku selanjutnya. Ini contohnya bahwa dari sebuah gerakan, dari sebuah inisiasi, dari satu buku akan lahir buku berikutnya. Nah, kawan muda yang terlibat dalam beberapa program yang lain. Jadi sebenarnya program itu di luar JAI gitu kan, tapi kita memfasilitasi penerbitan bukunya. Dalam setiap gerakannya itu selalu JAI plus Omah Library plus siapa, plus siapa, plus siapa, plus siapa gitu kan. Bisa plus perorangan, bisa plus komunitas. Ya tergantung tergantung nanti dalam perkembangan prosesnya seperti apa. Sebuah generasi gitu ya, generasi sekarang begini-begini gitu ya. Kalau kami mungkin lebih baik ya kita masuk ke dalam
generasi itu dan mencoba misalkan kalau melakukan yang kita yakini benar dan baik, kita ajak mereka lakukan itu. Dan satu lagi, tidak berusaha menyelesaikan semua masalah, tapi kita mencoba menyelesaikan masalah yang kira-kira kita bisa selesaikan, kita bisa bantu untuk menyelesaikan. Dengan kesadaran itu maka kita akan berbuat dari hal yang kecil-kecil, yang dekat gitu ya, dan tidak mencari sesuatu yang ramai gitu ya. Jadi yang memang hal seperti ini akan selalu sedikit gitu, dan memang kita sadar itu, tapi konsisten aja dari satu orang ke dua orang, dari satu daerah ke daerah yang lain, dan memahami ada konteks generasi, ada satu generasi emas yang memang mereka itu bisa membuat sebuah gerakan, ada memang dia bersifatnya sangat bisa continue dari generasi ke generasi. Nah, kira-kira gitu sih menurut. Hubungan Omah Library dengan Airin sebenarnya lebih secara tidak langsung ya, melalui dua orang. Satu Setiadi Sopandi yang merupakan narasumber kami pada waktu pameran titik awal, dan juga Oki Kusprianto yang saya tahu adalah seorang arsitek yang sangat luar biasa. Dan saya sangat sedih sekali begitu Oki Kusprianto meninggal akibat kecelakaan. Dan pada waktu Airin menghubungi, dan itu adalah satu momentum yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena baru kali ini Omah Library bisa mendekatkan sisi arsitektur luar dan dalam menjadi begitu personal. Dan meskipun kejadian adalah kejadian yang tragis gitu, tetapi arsitektur punya impact yang begitu dahsyat pada diri seseorang. Dan saya pikir cerita itu patut untuk dikenang dan merupakan perjuangan bagaimana arsitektur bisa sebegitu personalnya dan sebegitu dahsyatnya dalam kehidupan seseorang, mempengaruhi sebegitu banyaknya. Dan saya pikir itu diwakili oleh figur Airin Everin dalam bukunya Disunting oleh Setiadi Sopandi. Halo teman-teman semua, saya Airin Everin, penulis dari buku Sketsa dan Sesal or Sketches and Regrets. Konteks buku ini awalnya adalah bersamaan dengan sebuah pameran yang dibikin di Villa Gupondoro di Lembang, Bandung. Dan pameran ini diselenggarakan Oktober 2020 dan diselenggarakan bulan Oktober karena kalau Oki masih hidup itu adalah ulang tahunnya dia. Nah, aku meng-approach Rich dari Omah Library, dan dari situ kita ngobrol-ngobrol, sekalian aja dijadiin buku beneran. Buku ini ditulis secara kronologis dari viewpoint saya, sejak hari pertama kita ketemu sampai Oki meninggal dan sesudahnya bagaimana situasi itu dihandle. Nah, esai-esai dari saya ini di pairing dengan sketsa-sketsa dari buku sketsanya Oki yang selalu dia bawa kemana-mana. Buku ini, Sketsa dan Sesal, genre-nya adalah memoir singkat dari viewpoint saya, dan dipasangkan dengan sketsa-sketsa dari buku sketsanya Oki, makanya disebut Sketsa dan Sesal. Kalau pembacanya adalah pembaca yang cukup familiar dengan arsitektur, aku yakin banget pasti bisa belajar banyak dari gambar-gambar, dan ada juga manuskrip yang keluar dari otaknya Oki itu. Nah, kalau misalnya pembacanya bukan arsitektur, aku yakin kalian bisa menikmati estetika dari gambarnya itu dan juga the storyline. Karena walaupun berakhir secara tragis, it's still a very beautiful story. Yang saya kenal dari Mas Jo Adianto adalah bagaimana ketekunannya dalam menulis jurnal akademik. Dan presentasinya begitu runtun antara referensi, antara bibliografi gitu, yang dia memetakan beberapa dunia. Dan akhirnya posisi dia di dalam siklus arsitektur Nusantara itu menjadi sebuah posisi sangat strategis, karena dia adalah sisi-sisi yang sangat penting untuk bisa mengetahui posisi dari reposisi yang diberikan oleh Abidin Kusno di dalam buku Reposisi Nusantara. Nah, disitulah dia memberikan semacam lompatan dari reposisi tersebut dan posisinya terhadap arsitektur Nusantara. Jadi kalau orang-orang yang mau tahu tentang bagaimana mereposisi arsitektur Nusantara dan menempatkan dari sisi dalam dan sisi luar, mungkin bisa belajar banyak dari pemaparan Mas Jo Adianto. Kata Nusantara menjadi cukup banyak diperbincangkan selama tahun 2020. Buku ini mengajak pembaca untuk membuka wawasan yang lebih luas terhadap perspektif dan kemungkinan pemikiran lain terhadap istilah Nusantara itu. 5 perspektif. Yang pertama adalah perspektif dari Gajah Mada yang mendefinisikan Nusantara sebagai kawasan periperi
Yang kedua adalah perspektif geobody yang menyatakan bahwa Nusantara adalah sebuah ekspresi anti-kolonialisme yang berujung pada legitimasi formasi negara. Yang ketiga adalah perspektif Austronesia yang menyatakan bahwa Nusantara adalah aquatic space yang menjadikan Nusantara sebagai lambang kebaharian yang telah lama termarginalkan. Yang keempat menggunakan perspektif dari Denny Lombard yang menyatakan bahwa Nusantara adalah beyond the nation state, sebab Nusantara adalah persilangan atau hibridasi budaya. Dan perspektif yang kelima adalah perspektif dari Joseph Priyotomo yang menempatkan Nusantara sebagai perlawanan menuju kesetaraan terhadap pemikiran arsitektur dunia. Buku ini menawarkan pintu pemahaman akan Nusantara serta sekilas konsekuensi dari masing-masing pintu itu. Nusantara adalah sebuah proses, sebuah perjalanan. Nusantara juga sebagai sumber pengetahuan. Buku ini mengajak pembacanya untuk mengarungi samudera pengetahuan Nusantara itu sendiri. Dan setelah reposisi Nusantara, kalau kita lihat bagaimana posisinya habis mencoba waktu yang sangat linear, yang kita semua berjalan dan melawan waktu gitu ya, dalam berkarya, dalam berefleksi. Dan Pak Abidin Kusno sebenarnya sangat simpel sekali memberikan sebuah judul yang melawan waktu. Jadi bagaimana kita sama-sama mengajak harus aktif gitu, melawan perubahan zaman. Sebagai negara yang ada di post-colonial conditions gitu ya, bekas jajahan gitu. Jadi kita perlu untuk bisa mandiri, berdikari dan percaya diri, dan tekun untuk bisa menggali pesan-pesan literasi, menggali pesan-pesan di sekitar kita menjadi sebuah genius sintesis. Nah itu Mas Jo menurut saya adalah seorang yang sangat tepat untuk memberikan reposisi terhadap melawan waktu itu. Titik awal tulisan Abidin Kusno. Waktu adalah unsur kekuatan dan pada saat bersamaan juga menjadi unsur kelemahan arsitektur. Arsitek dan lingkungan sekitarnya diajak Abidin Kusno untuk mampu melawan waktu. Dalam buku ini, Abidin Kusno menawarkan 7 materi tentang waktu, dari pendidikan arsitektur yang merupakan dasar arsitektur itu sendiri dan perkembangannya, hingga potensi arsitektur Nusantara untuk melawan waktu yang oleh Abidin Kusno disetarakan dengan gerakan postmodern arsitektur dunia. Lalu pada bagian akhir, Abidin Kusno menawarkan atau memberi gambaran harapan ke generasi muda sebagai motor penggerak pendobrak waktu. Pada bagian tentang arsitektur Nusantara yang diberi judul Postmodernisasi Arsitektur Nusantara, terkait erat dengan buku Nusantara Reposisi. Di sini Abidin Kusno menunjukkan bahwa sebuah studi bisa membuka studi-studi baru atau kajian-kajian baru lagi. Buku ini seakan bertanya pada kita, apa yang telah kita lakukan terhadap waktu hidup kita selama ini? Lalu, setelah itu berlanjut pada pertanyaan, selanjutnya, waktumu akan kamu pergunakan untuk apa di masa depan? Buku ini bertanya dan mempertanyakan waktu yang kita gunakan. Buku V didasari oleh keisengan kami ya, Mas Jo Adianto sama saya nih buat ngebikin sebuah panduan ya, bagaimana kita harus dibayar gitu. Berapa banyak kita harus dibayar sebagai arsitek. Mas Jo sebenarnya akademisi gitu, jadi saya waktu itu kami banyak meriset soal rate ya, di Malaysia, di Amerika, di London, di United Kingdom gitu. Dan untuk menentukan kisarannya berapa sih harus dibayar. Ada beberapa hal yang teknis gitu ya, bagaimana mendirikan sebuah biro gitu. Nah itu jadi sebuah cerita yang sangat mendasar ya. Dan itu hal yang memulai kolaborasi saya dan Mas Jo Adianto. Buku V memang tidak untuk menjawab keresahan atau banyaknya pertanyaan tentang fee yang wajar bagi seorang arsitek. Namun, justru berangkat dari dasar berpikir, mengapa seseorang perlu dihargai keahliannya, mengapa perlu ada penghargaan terhadap usaha profesional. Buku V diawali dengan pengenalan terhadap diri, terhadap apa dan bagaimana arsitek itu bekerja dan berperan. Lalu, mengidentifikasi faktor apa yang berpengaruh dalam suatu industri arsitektur.
Kemudian berlanjut pada pemetaan peran arsitek dalam keterkaitan antara arsitek, engineering, dan klien. Baru setelah itu membahas perhitungan fee berdasarkan beberapa kasus-kasus yang terjadi di beberapa tempat. Pesan yang ingin disampaikan dalam buku fee ini adalah penghargaan terhadap keprofesionalan seorang yang tidak serta-merta hanya berasal dari kemampuan, keterampilan, atau beban kerja. Dalam hal ini tentu seorang arsitek. Namun perlu sebuah ekosistem industri arsitektur yang sehat. Ekosistem yang masing-masing person atau institusi atau bahkan kepedulian yang lebih luas, yaitu institusi profesional, bahkan negara, tentang kehidupan, tentang kebersamaan, tentang penghargaan sesama makhluk hidup. Fee adalah bagian dari kehidupan untuk sebuah kehidupan yang layak. Eko Swadiansa adalah seseorang yang sangat dekat sama saya dalam berbagi pemikiran gitu, dan dari dia juga saya belajar banyak mengenai bagaimana meruntutkan pemikiran gitu supaya pemikirannya itu bisa lebih numerik, statikal, dan analitikal gitu ya. Dan sintesa-sintesa yang diberikan gitu supaya bisa dipisah antara interpretasi dan data yang faktual yang ada dan disintesiskan menuju ke sebuah framework yang terukur. Dan dari situ sebenarnya kalau kita arsitektur Indonesia penuh dengan wacana dan penuh dengan interpretasi. Nah, beliau Eka Swadiansa berusaha untuk mendudukan konstelasi dunia dan Indonesia di tengah-tengah konstelasi dunia dan punya reposisi gitu. Nah, dari situ sebenarnya bahwa Indonesia menjadi sebuah ekosistem yang cukup unik gitu, yang tidak kalah uniknya juga dengan negara lainnya, tidak kalah uniknya dengan konstelasi yang ada di Eropa, yang tidak kalah uniknya dengan konstelasi yang ada di Amerika. Jadi pesannya sesimpel gitu. Nah, untuk bisa itu kita perlu jalan mundur menuju ke pusat modernitas di mana itu terjadi, mulai dari Eropa dan mulai jalan mundur. Nah, akhirnya proses bolak-balik mundur dengan kuantifikasi data. Nah, inilah ornamenis rhyme, yang gitu ya. Apa yang mendasari penerbitan buku Ornamenis Rhyme, atau mungkin bahkan riset awalnya belum sampai bukunya, itu sebenarnya ada dua hal. Hal yang pertama adalah proses pencarian kami di 2 tahun sebelumnya, sejak 2 tahun sebelumnya di Gerakan Spirit 45 dan kemudian 2019 47. Di mana kami melakukan beberapa studi diskursus juga ya, baik di ranah theoretical framework maupun praksis terhadap lokus arsitektur postmodern, di mana kemudian kami mengidentifikasi adanya dikotomi baik yang dalam tanda kutip dalam lokus Eurocentric postmodern architecture maupun dikatakanlah alter ego-nya Asian postmodern architecture, dengan pisau bedah kadar individualisme versus kolektivisme dan juga kadar global dan efek global dan efek lokalnya, serapan global dan lokalnya, yang semuanya bisa kemudian dirangkum dalam diktum 20th century American Dream versus 21st century Chinese Dream. Buku ini memang sebenarnya buku teori ya, itu jadi fokusnya memang di teks, di mana di buku ini sama sekali tidak ada gambar satupun. Tapi kemudian memang metode yang jarang dilakukan adalah bagaimana kemudian kita menyatukan paling tidak 3 bahan teori ke dalam satu buku yang sama. Jadi ada kajian sejarah, ada kajian teori, dan ada kajian kritik. Dan sebenarnya ini kemudian menghasilkan bahasan atau mungkin temuan yang cukup menarik menurut saya, di mana kemudian kesan dari bukunya itu adalah tentang
bagaimana arsitek-arsitek hebat di zaman itu, master-master arsitek ini, yang kalau kita lihat di sekarang karya-karyanya, jadi karya praksisnya itu seolah-olah mirip gitu ya. Jadi yang kemudian mereka dilabeli sebagai para master arsitek, modern architecture. Itu ternyata pola pikir dan sudut pandangnya itu sangat beragam. Bahkan ada beberapa yang justru berseberangan, jadi berkebalikan. Ini sangat menarik bagaimana kemudian ternyata apa yang bisa terlihat di lapangan dalam karya arsitektur praksisnya itu bisa kita maknai dengan sangat berbeda ketika kita membaca apa yang ditulis oleh arsiteknya. Itu memberi mungkin level kedalaman desainnya yang lebih. Kemudian kalau pesannya buat saya sangat simpel. Arsitek praktisi itu harus menulis. Jadi itu bukan sesuatu yang harus dikotomi ya. Memang ada arsitek-arsitek tertentu yang dia bisa ada di dua alam itu secara imbang. Misalnya di buku itu ya, Walter Gropius, Henry van de Velde juga, atau kalau di era kita sekarang mungkin ya seperti Aldo Rossi dan Rem Koolhaas misalnya. Nah, memang tidak semua praktisi itu yang punya body of work solid itu punya ketertarikan atau minat di sisi baca tulis. Tapi dan itu sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tapi itu sebenarnya bisa diakali, setidaknya kalau kita tidak bicara tentang theoretical framework yang terlalu rumit atau buku dan lain-lain, setidaknya bisa menulis secara singkat-singkat saja dalam bentuk manifesto. Misalnya ya kalau yang dibahas cukup banyak di buku Ornament Shrine adalah Mies van der Rohe, yang kemudian itu menempatkan dia di level yang berbeda. Sebagai praktisi tidak ada yang meragukannya kemampuan Mies van der Rohe, tapi juga di sisi yang lain ternyata beliau juga punya perkembangan pola pikir yang dapat di trace dari manifesto-manifesto yang ditulis. Dan saya rasa ini adalah pesan utama dari buku ini, istilahnya ajakan menulis bagi terutama rekan-rekan arsitek praktisi. Nah, buku Tado Ando itu menjembatani bahwa ada kekuatan yang esensial gitu di balik sebuah karya, yang di balik sebuah bentuk itu ada sebuah cerita yang luar biasa gitu. Cerita bagaimana ekosistem antar senior dan junior, cerita tentang bagaimana cahaya bisa mempengaruhi melalui peruntutan pendesainan anatomi ruang yang baik gitu ya. Ada yang namanya siklus gang buntu, ada yang namanya rem melingkar, ada yang namanya promenade. Jadi ada beberapa teknik yang terkait dengan metode desain yang perlu untuk dipelajari gitu, yang menjadikan inspirasi gitu. Dan saya pikir itu jadi satu hal yang sangat penting untuk jadi inspirasi, belajar dari Tado Ando. Let There Be Light. Ada dua hal yang mendasari penulisan buku Let There Be Light, buku Tado Ando. Hal yang pertama, alasan yang pertama sebenarnya sangat personal. Nah, tahun 2009 saya memenangkan OFIX Traveling Grant dari Tado Ando Foundation untuk pergi ke Jepang, berjumpa dengan Tado Ando dan mempelajari secara langsung karya-karyanya, dan juga ada program intensif dan lain-lain di sekitar Kansai. Dan bagi saya pribadi itu merupakan satu milestone penting di mana saya mengawali karir praktisi saya di masa itu gitu. Dan yang berikutnya tahun 2020 ketika saya sedang menulis Ornament Shrine, OFIX caretaker program Ando itu menginformasikan Tado Ando Grant itu akan dibubarkan karena kehabisan dana, karena memang program ini didanai langsung oleh hibah dari Ando. Dan waktu itu saya sebenarnya sangat sedih karena setelah bertahan hampir 30 tahun akhirnya OFIX Ando program ini harus bubar.
masing-masing dari 7 bab dalam buku ini memiliki anatomi yang cukup rigid juga. Jadi setiap bab atau setiap fungsi itu, setiap proyek diawali dengan peta itinerari, jadi bagaimana cara sampai ke sana. Kemudian yang berikutnya ada anatomi, jadi itu gambar side plan, denah, tampak potongan arsitektural, semuanya dalam format ortogonal, jadi ada kedalaman 3 dimensionalnya supaya lebih mudah dipahami. Kemudian dilanjutkan dengan observasi, tapi observasi ini metodenya seperti foto essay yang berbasis serial vision. Jadi observasi itu dilakukan seandainya kita masuk ke dalam bangunan itu, mulai dari side entrance, building entrance, interior, dan apa saja yang dilihat step by step serial visionnya, dengan basis foto yang dilengkapi dengan teks, tapi teks ini hanya bersifat deskriptif, jadi mendeskripsikan fotonya saja. Kemudian di setiap bab itu juga diberi apa yang saya sebut dengan design highlight. Jadi kira-kira pelajaran apa yang bisa kita pelajari di building ini, di proyek ini, di masing-masing bab. Dan highlightnya pun sebenarnya lebih bersifat arsitektural dan teknis. Jadi pembahasan seputar sirkulasi, struktur, utilitas, dan programming, dan lain sebagainya. Bicara tentang pesan dan kesan dari buku Ando ini, sebenarnya tidak terlepas dari bab pembuka dan bab penutup yang ada sebelum dan sesudah bahasan inti tentang 7 proyek Ando tersebut. Bab pembukanya sebenarnya cukup general, cukup generik, membahas tentang konstelasi Ando terhadap para Fisker Lord lainnya dari Jepang. Konstelasi beliau di Kansai dan yang lainnya di Kanto, Osaka versus Tokyo. Yang menarik sebenarnya ada di bab penutupnya, karena di situ ada setidaknya 2 plot twist yang sebenarnya dari awal saya sendiri secara pribadi juga tidak menyangka akan sampai ke sana. Di plot twist yang pertama itu muncul ketika pada akhirnya saya mencoba untuk melakukan matrikulasi dari pelajaran apa yang didapat dari bahasan teknis di 7 bab inti, 7 proyek inti, dan mencoba mencari kejepangannya, tapi secara teknis, jadi bukan filosofis. Oke, ada katakanlah ada referensi filosofis, tapi itu kemudian di breakdown sampai ke mana yang sangat teknis. Dan plot twistnya adalah ketemu bahwa memang ada formulasi-formulasi tertentu yang membuat bangunan itu memiliki kedekatan. Dan ini sangat menarik karena secara visual karya-karya Ando di era klasik tersebut sebenarnya sangat dekat, sangat mirip dengan katakanlah karya-karya para modern masternya Europe gitu yang dibahas di Conan dan Serai. Kita mungkin sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia wajib hukumnya untuk mempelajari identitas kita sendiri itu dan bangga terhadap itu, penting adanya memang. Tapi juga kemudian tidak perlu kita kemudian menegasikan semua yang dihasilkan di Barat atau yang kemudian dicap sebagai global, modern, postmodern dan lain-lain. Saya rasa semua ilmu itu dengan kadar takarannya masing-masing perlu untuk kita pelajari, dan semua itu akan kembali ke kita sendiri dan bagaimana kita bisa melihat semuanya secara holistik. Kolaborasi saya dengan Satria menggawangi bahwa di dalam Oma Library ada tongkat estafet, dan untuk bisa banyak merubah diri kita sendiri dan merubah sekitar kita memerlukan kolaborasi yang nyata. Nah, dari situ sebenarnya Satria memberikan sebuah dimensi yang kreatif di dalam Oma Library yang membantu saya untuk bisa meruntunkan gitu sebuah cerita, dan kemudian kita bersama-sama memberikan sebuah fantasi gitu. Nah, dari event pendalangan gitu yang ada di Surabaya waktu itu, dan akhirnya itu menjadi sebuah cerita yang bisa dinikmati gitu sebagai sebuah fantasi yang
usahanya untuk bisa menjadi ajang reflektif. Dan saya pikir ini adalah sebuah kolaborasi tua dan muda, dan Oma Library memang terbuka untuk semua kalangan, semua generasi gitu, dan untuk kita bisa belajar bersama-sama. Oke, nama saya Satria Agung Permana gitu ya. Di sini saya jadi librarian yang juga menulis dan juga meneliti. Bisa dibilang ini buku omah yang unik gitu ya, karena ada gambar lucunya gitu yang mengilustrasikan si Narayan yang kecil ini terbang dan menjelajahi planet. Nah, di sini bukunya cukup unik karena di sini ada dua kisah yang bisa dibilang dua kisah yang berbeda, cuman saling merajut gitu. Jadi di sini ada dunia fantasi dan dunia realitas. Di dunia fantasi ini diwakili oleh kisah Narayana yang saya tulis bersama Real Rich, dan dimensi realitas ini terisi dari sekumpulan trik dan rahasia-rahasia Real Rich Sharif dalam menjalani praktik arsitektur. Mengapa menarik? Karena dua dunia ini adalah dunia yang berbeda, cuman saling membentuk satu sama lain. Jadi buku ini tuh dulu susunan dari kumpulan cerita Real Rich gitu ya, tentang bagaimana dia berpraktik dulunya. Nah, yang spesial ini karena ini dibukukan gitu kan, karena tidak banyak dulu ketika saya kuliah itu nggak banyak orang atau arsitek yang punya buku buat nyeritain dirinya tentang bagaimana dia berpraktik, bagaimana dia menjalani hidup di dunia arsitektur gitu. Karena kebanyakan buku-buku arsitek itu bakal menjelaskan proyeknya dan sangat praktikal gitu sih. Nah, jadi ini salah satu pendekatan yang berbeda dari kebanyakan buku lain untuk menceritakan sebuah kisah dengan cara yang lebih sederhana gitu. Di kisah Narayana itu adalah bisa dibilang alter egonya si Rich dalam bentuk anak kecil itu. Nah, si Narayana kecil ini adalah seseorang yang punya rasa penasaran yang tinggi dalam mencari jati dirinya, karena dulunya dia sendirian di sebuah planet gitu, hanya bersama Mawar. Memperhatikan sekelilingnya, semuanya berubah gitu kan, dan dia punya juga keinginan untuk berubah menjadi sosok yang berbeda gitu. Nah, pada akhirnya dia menjelajahi ada 7 planet di sini, dan masing-masing planet nanti ada kisah-kisahnya tersendiri yang membentuk pada akhirnya membentuk jati diri si Narayana tersebut. Itu sih isi dan konteksnya. Jadi di setiap planet itu akan didampingi oleh satu rahasia yang Rich ceritakan di situ, yang itu sangat praktikal dan sangat berguna di kehidupan saya pada umumnya sehari-hari. Kesan dan pesan di buku ini, saya merasa menjadi manusia anak-anak lagi sih. Kerja-kerja literasi arsitektur gitu ya, itu bukan perkara mudah. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempersiapkan sebuah manuskrip dan untuk mempersiapkan diri, apalagi akan kita refleksikan. Jadi kerja literasi arsitektur itu bukan cuma puja dan puji gitu, kita membentuk image gitu, nggak kayak gitu. Jadi ajang-ajang reflektif itu menjadi penting. Kadang-kadang manuskrip sudah hampir selesai, wah ada ide baru lagi. Jadi seperti itu. Jadi nggak gampang gitu, dan nggak bisa dikerjakan sendirian. Jadi semakin sering bagaimana kerja-kerja literasi itu dibagikan, semakin banyak yang mau involve, yang membuat literasi kita menjadi meningkat. Jadi harapan kami semua di Oma Library supaya literasi kita di arsitektur Indonesia itu bisa meningkat dan menjadi mata air di banyak tempat gitu ya, dan menjadi semacam harapan gitu bahwa
kita juga punya loh arsitektur yang begitu indah dan begitu kaya dan juga begitu dalam gitu. Jadi terima kasih IAI Malang yang sudah mengadakan acara ini. Mohon maaf apabila kita tidak bisa bertemu langsung. Semoga apa yang kami kerjakan menjadi berguna dan menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Salam literasi arsitektur di Indonesia. Terima kasih.